Jangan lupa guys, Ahmad Dhani pencipta pertama the first digital music television in the world. Namanya videolegend.tv. Voice guys. Aduh, Mr. Iman, promotor KL. Assalamualaikum. Siap. Menteri dari Hari ini kita mau punya kesempatan bisa bertemu dan berbincang-bincang hangat dengan Pak Anwar. Ini untung saya nggak bisa punya suara bagus. Kalau punya suara bagus, sombong saya. Ini vlognya Ahmad Dhani? Iya. Oh iya. Halo. Kalau sama Mas Dhani kalau bisa bahasa Inggris sudah internasional bro, udah di sini. Kabar baik saya. Tadi aku lagi jawab kamu ini warnanya apa Belum ya? tol ya. Bos, Wah. yes. Kalian dari mana? Surabaya? Iya. Indonesia dan Malaysia harus semakin mesra. Kenapa? Karena kalau kita berantem harta gono gini follower bahaya. Saya bilang luar biasa. Ini seniornya. Dulu waktu bujangan katanya dia playboy. Sekarang udah play safe. Ahmad Dhani. Boleh naik ke atas panggung. Datuk Anwar sama saya sama-sama pernah dipenjara oleh rezim, pernah. Datuk Anwar sudah membuktikan pernah menjadi orang nomor 1, saya belum. Ya. Tapi ngomong-ngomong soal penjara Pak, saya juga pernah Pak. Berarti Indonesia ada berarti Solo, ada Jawa, ada berarti Pekalongan. Termasuk Raffi ya. Raffi takut masuk politik kan? Oh, nggak bukan takut. Belum. Oh belum. Nanti aja. Rencananya masuk Gerindra. Nanti. Saya pulang. 3 hari kemudian masuk lagi ke penjara. Bayangkan dengan masuk keluar penjara dihina, disiksa. Tapi alhamdulillah itu yang cerita-cerita. Akhirnya jadi Perdana Menteri itu. Nanti media-media di quote, kan? Anak muda Indonesia untuk memperbaiki negara, jangan takut masuk penjara. Kan Dato tadi udah cerita, selama kamu punya prinsip tentang sebuah kebenaran, penjara itu. Saya yang bertanya sama Nyonya Mulan. Nah, mau nanya apa? Setelah mendengarkan cerita Datuk tadi, masihkah kamu takut Ahmad Dhani masuk penjara? Jangan. Tapi Pak Anwar berjanji akan datang di konser Dewa 19 bersama orkestra. Jadi acara itu Dewa 19 bersama Malaysian Orchestra. Bagaimana mendekatkan musik Indonesia dan musik Malaysia. Malaysia! Indonesia! Ahmad Dhani! Ke sini. Sana. Ya udah. Enggak, kamu ngapain? Ya. Semuanya terima kasih. Ya. Terima kasih. Selamat sore, assalamualaikum. Aktivitas sore, Bose dan Nyonya ada pergerakan ketemu apa diundang Perdana Menteri Malaysia guys, Pak Anwar Ibrahim. Bismillah, semoga aktivitas hari ini lancar, berkah guys, berkah. Ada dia. Alhamdulillah sudah sampai guys, sudah sampai. Sudah sampai guys, sudah sampai. Alhamdulillah guys, alhamdulillah. Nyonya Bose.
Kerja, John. Loh. Joni, awas bahaya jamur Joni. Kerja, John. Kerja. Aduh, Mr. Iman, promotor KL. Jadi Siswanto, promotor mana ini? Aduh. langsung keluarin senjatanya, John. Joni keluarin. Ya. Awas. Ini orang apa ini? Tip aja. Sini aja. Hati-hati ya, takutnya. Mana tadi? Salam buat Ahmad Dhani. Tadi Kemarin kali ya. Pose guys, pose. Assalamualaikum. Ruangan pose, ruangan. Silang aja gitu ya. jadi check-in jadi. Nah, ini udah dekat ya. Udah kasih. Terima kasih Adel. Ya, penerbangan pagi. Kalau datang. Hah? Baru sampai dari. Siang-siang dari terbang. Ya. Terima kasih. Nanti saya minta ya pada Menteri Pak Anwar datang ke sini dulu. Ya aturannya banyak kali kan. Aturan apa tuh? Mau ketemu PM. Enggak. Ya sebetulnya bulan puasa ingat. Oh iya, Hari iya. Ramadan. Gagal terus. Gagal Susah-susah ya. terus. Gagal terus. Ini teman netting yang mengatur Ya kita segala ke rumah. sesuatu. Iya. Jadinya masih apa? Ada teman-teman yang patut mudik, nggak jadi mudik. Iya. Amat dari Cancel. Iya, mudik. waktu itu mau lebaran Ah, kan. nggak jadi mudik. Tadi pagi itu saya ke pejabat, teman-teman muram. Muram Durja. Muram Durja. Patutnya ketemu Ahmad Dhani, cancel mudik, jadinya Ahmad Dhani pun cancel. Pose sebetulnya dari sebelum Lebaran guys, ada jadwal ketemu dengan Bapak Perdana Menteri Pak Anwar Ibrahim. Ini pose. Waalaikumsalam. Waduh. Assalamualaikum. Ini Allah. ini kenalin. Ini setiap usaha politik. Apa kabar? Oh, siap. Ya, ucapin ya mereka itu. Gimana di Sumbawa? Nah, itu Farah. Farah apa? Di C. Itu yang nama itu. Ayo, foto dulu lah. Ayo. Ah, itu bagus ya. Siap. Mana situ? Oke. Pak Syukri kan? Oke. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke. Kali bertiga. Tiga. Mandel video. Oh, si Ipung. Cipu. Tapi sebenarnya kamu kan manggilnya Cipu apa nggak sih? Enggak. Saya udah orang-orang tuh manggilnya Cipu. Awalnya Cipu. Aku gemes, Cipu gitu. Tapi gemes doang. Cuma gemes doang. Saya bilang sendiri. Orang-orang aku manggil mah adek gitu. Nggak manggil Cipu. Sebenarnya mah seumurannya segitu sih. Iya. Seperti dan di gambar pas. Cari-cari Ahmad Dhani dari kemarin ya. Ayo, Pak. Mr. Iman luar biasa, Mr. Iman. Iya. Assalamualaikum. Wih. Siap. Menteri dari ini Johor. Wah, ada pose guys. Sorry. Ada Master Mr. Ahmad Dhani, ada teman-teman dari Malaysia, ada Ibu Mulan, ada Ibu Nagita. Hari ini kita mau punya kesempatan bisa bertemu dan
berbincang-bincang hangat dengan Pak Anwar. Ini satu kesempatannya, bukan begitu? Yes. Oh, ini dewa kalau ke Malaysia fansnya udah banyak. Untung saya nggak bisa punya suara bagus. Kalau punya suara bagus, sombong saya. Jangan gimana terus. Lo gimana? Ini vlognya Ahmad Dhani? Iya, iya. Oh iya. Halo. Udah tinggal. Dia nggak ngomong. Ini host asli ya, Bos? Dia udah ngomong, dia yang ngomong. Raffi guys. Guys sama istrinya guys. Iya. Ini mamanya Cipung, guys. Nah, coba ngomong dulu. Jadi kaku. Grogi, Bos. Pak nanti Pak Anu akan Jadi bingung. boleh. Boleh kita sembang banyak mau dibahaskan. Joni, Sabak dia udah nyampe, bingung nih. Sabak nih. Mana beli kopi dulu dia? Iya, kopi dulu. Acara apa jadi? Ini yang Temu Anua itu adalah acara di mana dibawa oleh Pak Farhan sekali dianya. Pak Farhan, nanti ada cue card-nya atau kita gimana nih briefingnya? Cue card. Ya, dia Baik, tinggal cue card. Syafri cue card. Jadi Temu Anua itu enggak begitu serius, cuma dia open buat semua rakyat mau tanya soal. Oke. Jadi orang Indonesia nih, boleh Ya. tanya apa? Boleh Indonesia. Tapi di ya. Ya di Disortir, sana kan? ada ya. Tapi Pak Raffi akan start dulu lah, buka Ya. dulu. ya. Soalnya kan takut kadang-kadang awkward kan mereka. Ya, nanti mau saya. tanya gimana? Jadi santai aja. Aku Boleh mulai tanya. tanya soalannya, contoh Raffi. Mungkin contoh soalannya gampang sampai waktu di penjara makannya apa gitu. Mungkin. Penjara siapa? Waktu di penjara ketemu Ahmad Dhani nggak? Yesus. Ini sama, kita pernah di penjara loh. Biar kasus yang berbeda ya. Udah, yang penting ada hikmahnya lah ya. Pak Dewi tadi. Jadi mau tanya apa aja gitu kan. Apalagi kita masuk dalam persahabatan dua negara dari segi Oke. bukan saja dari entertainment, perdagangan, masa depan, ekonomi, dan yang paling penting yang sports itu. Oke, Kita harus. Oke. Mungkin tanya mungkin nggak Kalau ada. jago lah. Hah? Tanya mungkin nggak terjadi. Kita mesti aja member-member. Ini bahasa Indonesia kan? Indonesia. Kalau bahasa Inggris saya minta Mas Dhani. Ada istrinya sebelah nih jago bahasa Inggris. Jas malam kan? Jas malam pun bahasa Indonesia. Sama kok. Di bahasa Melayu lah. Satu jauh sama Bahasa Sunda. Indonesia juga ngerti Gua ya. sama Mas Dhani kalau bisa bahasa Inggris udah internasional bro, udah nggak di sini. Kita udah keluar mas, kasih. Kayak Tuhan hadir. Nah, siapa? Iya. Kita di Malaysia bentar lagi ya. Hah? Kita konser di Malaysia tanggal berapa sih sebenarnya? 29. 29 aja, berarti satu hari aja. Iya. Oke, Man. Hah? Boleh. Boleh kan? Boleh nanya. Kalau gue nanti kan dari kita bisa nanti perbincangannya dari musik, sport, bisnis, apa yang memang udah gitu aja. Dari musik kan nanti Pak Ade kan kalau Mas Dhani kan dari Dewa udah sering. Enggak, gua nanya-nanya. Enggak lu nanya Pak Ade. Pertanyaan gua ya private aja. Ini kan pertemuannya kan sebelumnya private. Terus mau open public. Tadi emang awalnya emang private doang maksudnya. Iya. Enggak, hari ini tuh ini. Rencananya begitu. Ya. Tapi suruh lo Pak dia di atas. Udah tuh, belum. Ayo. Aku udah kemarin. Kemarin gua ngobrol. Enggak, kemarin si El bilang ke gua, beli aja segini. Udah gua beli siapa? Assalamualaikum. Hey. Apa kabar? Kabar baik. Kabar baik saya. Tadi aku pakai hijab kamu ini warnanya ini tadi. Tadi yang kan? lain. Difotoin nggak? Enggak. Bikin video tenang. Assalamualaikum legend. Pak Cura, guys, Pak Cura. Kok cium tangan? Sebelah sini, Mas, sebelah sini. Sama abang tadi cium tangan. Iya. Kepala sekolah. Sini, Pasira. Pas kapan datang, Pas? Kemarin. Emang Raffi nggak tahu dia datang? Tahu lah.
Jadi berhasil nggak kemana-mana? Berhasil nggak? Turun nggak? Pernah? Nggak pernah. Ini olahraga sih ya. Alhamdulillah ya olahraganya rutin seminggu berapa kali olahraga? 2 kali saja bisa kurus. Tenis lanjut? Nggak. Tenis lanjut? Mau? Kapan? Cuma sekali aja. Ini dalam buat foto ya? Wisma Dewa 19 restografi. Pak Dia kemarin kan lagi ngantuk. Iya benar. Jadi di sini Lalu tuh ya. Suami ikut? Suara. Kalau With my daughter. oh ikut? Enggak. boleh full. Oh dikirain? Boleh. Sampai kapan? Ini full. Sampai 2.5 kan? Soalnya aku pulang besok, tapi lanjut lagi. Lanjut. Iyalah. Betah kan di sini? Betah kan di sini? Iya biasa. Biasa. Belum aja kita jalan nih. Belum jalan sama aku. Iya. Iya aku kan jalan, kita berdua jalan. Ini belum kan? Belum. Udah lah, keping. Raffi sepatu keren banget. Waduh. Oh ini timnya Fatsura ya? Iya. Ini live? Enggak kan? Oh iya, sampai. Joni. Joni kerja Joni. Joni awas bahaya jamur Joni. Yang waktu itu kamu pergi kemana? Paling tengah sekali aku dah lepas dengan ini session. Ketemu Perdana Menteri Malaysia Pak Anwar Ibrahim bersama kawan-kawan di Malaysia. Sehat semua ya? Sehat. Ini Malaysia ya? Ini Indonesia. Sama Indonesia. Satu ya. Iya habis kena. Ada kurusan. Tadi sih. Banyak fotografi ya. Gue lagi sebulan ini. Kamu sebulan lagi olahraga. Aku Masa aja. aku tenis tuh tiap hari. Stop. Kamu sentiasa bilang Nggak usah bahas tentang itu penuh perjuangan, namanya juga manusia menua. Kamu apa? Sabar. Aku cuma wacana aja. Aku tuh hampir tiap hari sekarang. Tapi panas ini. Tapi alhamdulillah semua lagi ikut. Tapi ya serius. Teh guys, teh. Ada laptop. Sedap ayamnya. Udah ya. Ada. Kayak Mudin. Tahu Mudin? Mudin tuh yang nikahin orang itu. Oh. Kiai. Seorang. Kamu Mudin. Iman lagi nanya-nanya, udah di atas. Iya. Kalau waktu itu kan Bos, Joni kaspon ya bos. Malu ada Raffi ya bos. kaspon beneran. Joni kaspon. Lagi rekaman 7. Udah setahun Syarikat, saya syarikat. Nggak bisa emang kamu cerita. Kamu cara nyanyi emang nggak kayak kan? Enggak, iya makanya. Paset gitu kan. Paset satunya yang keluar. Paset dari JC. Ada di itu 1, 2, 3. Iya, benar. Mas Pampres guys, Mas Pampres Malaysia. Malaysia aja ngefans Ahmad Dhani. Semua bola dewa wis. 1, 2, 3. Iya. Makasih. Ya. Fasira guys, Fasira. Aduh. Ya? Ini dipasti sampai gampang tadi. Itu rasanya kok cek dari keluar air mata terus aku bisa Apa kabar? Bose guys, Bose. Aduh. Ada ini. Iya.
Ayo. Assalamualaikum. Waduh. Sohib ketemu di Singapura. Terima kasih. Orang tua ini. Ini kita fotokan untuk ke sini ya. Iya. Iya ya. Ada long time no see you ya. Ini untuk Pian. Ya ini. Ke rumah Om kasih tahu dong. Iya. Aku minta maaf, aku nggak apa-apa. Gue langsung ketik. Om, aduh, Om datang, Om Yusuf kayak bilang-bilang ke rumah. Aku suka banget your song, so I just have to say that. Hello. Boleh foto nggak aku? Thank you. Halo, fotoin. Ini aku foto. Sama idola dulu sini. Anak muda dia 20 tahun coba banyak dia bilang aku mau kira saya ini nggak ada di rumah. Saya mau bikin jalan tol. Ketiga. Saya mau kedua. Hebat ini. 2002 lah ya. Iya, saya lagi kecil. Cuma 2 tahun beda. 2 tahun. Dia di Chicago. Ayo. Orang top ini. Ingat tuh Mas Dani sama. Orang top sederhana. Tapi nggak apa-apa. Pak Raffi ya lu. Salaman lu lagi udah kedua di salaman ya. Tadi salaman enggak? Ini Pak, main mana tadi Pak? Ayo yuk. Nah, teman-teman ini. Ayo Raffi. Partai punya. Kita partisan aja semua Pak. Nggak ada partai. Santai, no stress. Pasti Pak Dani dengan Saya undang Pak Dani nanti naik ke atas. Pak Dani dengan Ibu naik dulu. Siap. Ngobrol, kita bawa sehati. Ada Perdana Menteri juga di sini. Tanpa saya membuang masalah, jemput Pak Dani. Dan jemput Pak Perdana Menteri, jemput Pak Dani. Untuk ngobrol. Ada nyonya kan? Nyonya bang naik atau dulu saja? Nyonya Aziz saya. Ibu Aziza. Datin Sri. Datin Sri. Wan Aziza. Panggilnya Datin Sri aja. Datin panjang Sri. Datin Sri. Datin Sri. Kalau Bapak panggil Bapak Anwar. Datuk Sri, tapi Bapak Anwar pun lebih mesra di sini. Datuk sama Datin, Datuk Sri. So sebenarnya Atau Bapak Ibu juga nggak apa-apa. Bapak Ibu Lebih dekat. Supaya lebih dekat. supaya lebih dekat. So kemudiannya bila ngobrol, jemput Pak Anwar naik atas, kemudian tanya apa kabar semua, mukadimah, dan dia akan dia bercakap lebih kurang 15 minit mukadimah dan soalan pertama mungkin dari Pak Dani, pada ataupun daripada siapa-siapa boleh briefing, boleh tanya soalan, kemudiannya tanya soalan kepada di bawah audiens dan PM akan jawab terus. Nanti boleh audience as map ini ya. Bebas. Ya, oke. Thank you. Itu aja. Doa macam Pak Dani punya konsep. Sebelum konsep. Biasanya doanya istimewa. Sebelum dia mau jamaah, mau jadi imam nanti aja. Terima kasih. Terima kasih. On the way. Kenalkan Bapak, artis Indonesia. Kita yang lain ketemu bisa 5 tahun kawin itu. Oh iya. Lama banget. Iya, apa itu? Yes. Yes, pakai motor. Saya pakai itu ya. Ini. Sini.
Waalaikumsalam, bos. Wah, ini dari mana? Surabaya? Iya. Iya, bertembangan. Halo Pak. Oh iya. Bulan. Bos guys sedang bersama Bapak Perdana Menteri Malaysia guys. Ini ibu. Oke tadi. Mas, Pak, dia ada Amerika. Kita akan just introduce that. Di luar ini. Oh, ketemu lagi. Ketemu lagi. Ayo, ketemu lagi. Hai. Sudah, ya sebentar. Boleh. Masuk untuk sebelah sana. Pas. JTU di arah Budaya baru. Bisa. Ada apa di Surabaya? Ada ulang tahun Kota Probolinggo. Jadi 2 jam setengah dari Probolinggo. Waktu kasih tahu saya pikir acara tanggal 5, ternyata tanggal 4. Jadi tanggal 5 saya udah bisa pulang. Dia yang ngatur, jadi tetapkan saya ikut. Kita siap support. Udah berapa hari? Ya, semalam. Tapi yang membuat kita bukan kagum ya, tapi maksudnya berpikir lebih keras lagi kan di Malaysia. Padahal Islamnya kuat gitu. Di Indonesia kan nggak ada, belum ada. Itu yang kita masih pikir kenapa bisa begitu. Raffi pengen banget. Dunia ini penuh tradisi. Mana negara yang paling banyak pokok pagoda? Mana rumah-rumah ibadah saya kira ya. Itu Bangkok. Dan banyak yang lain juga. Tapi ini udah lama. Perdana Menteri pertama. Siap. Dulu Indonesia juga pernah dulu. Pernah. Benar. Ya, cari jalan lain. Harusnya ada tingkat tempatan. Tidak perlu semestinya jalur itu. Tapi jalur itu enak banget. Tidak, itu dialog mana dapatkan dana untuk rakyat, untuk bangunkan sekolah macam. Nah, saya jawab ketika itu, bersihkan kota Jakarta dari korupsi. Hasilnya itu cukup untuk bina beberapa sekolah. Saya jawab gitu. Itu jadi dialog penting. Ibu tanya saya, tanya supir, panjang penjelasannya. Supir ketemu Raffi, untuk apa? 70 juta followers. 71 ya. 71. Nomor 2 di Asia dan nomor 61 di dunia. Dikalah sedikit dengan Ronaldo Cristiano. Jauh ya. Tapi Mak Dhani punya komentar Ya, dengan Mak Dhani. itu viral di Malaysia. Dan itu kan kebetulan ya. Komentar Pak Anwar. Oh iya. Itu senior yang anti saya bilang, wah kamu beri berapa banyak begini. Diberi yang saya
jadi itu viral di Malaysia. Ini kan teman anak muda yang ikut lagu. Oke, bismillah. Pak izin boleh foto? Foto sama ibu. Foto. Siap. Siap. Nanti datang sama saya berdua juga. Oke. Pak D, shake hand sama. Oh ya, gitu. Mas Dani orang keren di Indonesia. Mas Dani. Ini. Saya malam nyanyi kan? Enggak. Minta ya, Mas. Tolong. Ahmad Dhani. Yeah, I think it's unless you want to stay in this. Arwin, apa kabar Pak? Good to see you. Ya, selamat datang yang terhormat Perdana Menteri Malaysia, Pak Anwar. Tepuk tangan untuk Pak Anwar. Siapa yang tidak kenal beliau, sosok yang luar biasa, pastinya di Malaysia udah number one. Sama Ibu juga, selamat datang Ibu Aziza, selamat datang. Beserta seluruh jajaran pemerintahan dari Malaysia, terima kasih sudah datang ke Indonesia. Karena ini adalah langkah awal di mana Indonesia dan Malaysia harus semakin mesra. Setuju? Setuju. Jadi perkenalkan saya Raffi Ahmad dan istri saya. Nagita Slavina. Ya, jadi Pak Anwar memang kalau di Indonesia ini saya sama Nagita kebetulan saja followersnya paling banyak. Sedikit, ini aja sedikit. Kurang lebih kita kalau Instagram followersnya 71 juta Pak Anwar. Jadi di Asia. Terima kasih buat yang ada di sini. Mungkin udah pada follow, kalau yang belum boleh di follow. Iya, jangan lupa follow saya dan follow Pak Anwar. Jadi kalau di Asia ini kita tadinya nomor 1 Pak, tapi baru kalah sama Korea, sama BTS dan sama Blackpink, baru aja kita kalah Pak. Jadi tapi di dunia kita nomor 61, tapi ini kehormatan sekali untuk Pak Anwar bisa hadir di sini. Kita juga punya sosial media, ingin mensosialisasikan, ingin memberitahukan kepada satu Indonesia bahwa Pak Anwar adalah orang yang hebat yang harus kita support. Terima kasih Pak. Makanya saya suka bercanda sama istri saya.
Saya kebetulan Pak, Instagram saya itu sama Nagita itu bersatu, satu akun. Saya bilang, Nagita jangan berantem sama saya. Kenapa? Karena kalau kita berantem harta gunung ini follower bahaya. Saya bilang bercanda Pak. Ya, di sini biar kita ketawa, seru, happy. Nanti audiens yang di sini semuanya orang-orang Indonesia, Malaysia boleh langsung tanya sama Pak Anwar. Tapi di sini nggak afdol. Kalau saya di Malaysia belum top amat Pak Anwar. Tapi ini ada mirip sama saya, ada Ahmadnya. Tapi mungkin kalau yang satu ini udah luar biasa. Ini seniornya. Dulu waktu bujangan katanya dia playboy. Sekarang udah play safe. Ahmad Dhani. Boleh naik ke atas panggung, Mas Dhani. Kesini dulu bertemu. Sesama Ahmad kita harus saling. Bagaimana? Ada mic lagi buat Pak Ahmad Dhani. Iya. Kamu, saya kasih ke Ahmad Dhani dulu. Mas Dhani, di sebelah saya lah. Kalau Mas Dhani kan pasti lebih mengenal sosoknya Pak Anwar. Iya, Pak Anwar sama saya, Datuk Anwar sama saya sama-sama menjadi pernah dipenjara oleh rezim, pernah. Cuman Datuk Anwar sudah membuktikan pernah menjadi orang nomor 1, saya belum. Ya. Tapi ngomong-ngomong soal penjara Pak, saya juga pernah Pak. Tapi kasusnya kenakalan remaja dulu Pak. Tapi udah enggak. Itu dulu waktu remaja. Waktu remaja dulu Pak. Ada obatnya saya nggak tahu, namanya juga anak muda. Modern. Tapi sekarang udah baik setelah menikah Pak. Jadi sama dong kita. Terus. Boleh. Ya. Jadi dibuka, setuju ya? Boleh kalau Mas Ahmad tadi dulu bertanya sama Pak Anwar. Habis Pak Anwar jawab, Pak Anwar kami mohon boleh bergabung sama kita dan nanti semuanya boleh ngobrol chit-chat santai. Silakan Mas Dan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi dong Assalamualaikumnya, kan udah tadi. Oh iya, daripada enggak kan? Ya, siap, ya nggak berani. Tentu kita mau bertanya tentang makna di belakang aja, di samping aja, di samping aja. Enggak usah. Malaysia Madani. Di belakang aja. Apakah ya kita tahu? Raffi tahu ya Madani apa? Tahu. Ahmad Dhani tahu. Tahu. Saya tahu aja dulu. Malaysia Madani. Kenapa diksi atau narasi itu muncul di saat Datuk memimpin di Malaysia? Apakah sebelumnya Malaysia itu belum Madani? Jadi apa bezanya, perbedaannya itu antara sebelum ada Datuk memimpin Malaysia dan sekarang Malaysia Madani? Saya jadi terinspirasi. Nanti kalau Ahmad Dhani jadi pemimpin nomor 1, Ahmad Dhani Madani. Benar sekali. Jadi ada rencana jadi nomor 1 ya? Ada dong. Apa? 2039. Banyak. 2039. Kita doain aja. Ya, siapa tahu. Kalau begitu pertanyaannya cukup? Cukup. Kalau begitu kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Perdana Menteri Malaysia, Bapak Anwar Ibrahim. Yang lain menteri-menteri tak payah kita perkenalkan. Nah, acara ini lebih banyak acara mereka. Kebetulan ada menteri investasi dan menteri luar di sini. Ya kan? Tidak ada hubungan kait sama sekali dengan Ahmad tadi. Hanya kebetulan. Ya, mana-mana negara dia ada proses kesinambungan. Seperti juga Indonesia. Bila Bung Karno Hatta mengungkapkan Undang-Undang Dasar peringkat awal, proklamasi kemerdekaan, ada ide-ide bernas yang kemudian harus dipanjangkan, dikembangkan bila masyarakat kian matang dan dewasa. Begitu juga negara. Di Malaysia keadaan yang sama. Dalam yang disebut deklarasi atau peristiharan kemerdekaan, ide-ide pokok seperti masyarakat itu harus progresif,
demokratik atau liberal, itu disebut. Tugas kita generasi penerus adalah memberi makna, seperti juga memaknai kemerdekaan 17 Agustus di sini dan 31 Agustus di Malaysia. Memaknai kemerdekaan maknanya memberi kesempatan bagi generasi kini menilai semula apakah cita-cita dan idealisme itu dapat diterjemahkan dalam bentuk tindakan dan praktiknya. Apakah rakyat mengecapi kemerdekaan yang dijanjikan dulu, jembatan emas, kata Bung Karno, Trees with Destiny, kata Nehru, ataupun Cyclical Revolution for a New Pakistan, kata Muhammad Ali Jinnah. Jadi tugas generasi kini adalah memberi makna kepada arti kemerdekaan. Saya coba, walaupun idea Madani pernah saya lontarkan kali pertama 94 itu di Festival Istiqlal Jakarta sebenarnya. Saya lontarkan idea masyarakat masa itu, masyarakat Madani di Festival Istiqlal Jakarta. Madani ini kerana orang bicara soal pertumbuhan ekonomi, pemacuan ekonomi yang segar, semua orang mau senang dan kaya. Betul. Walaupun akhirnya yang kaya itu segelintir kecil, yang lain itu merempat hidup mereka. Ada kesenjangan, jadi ada kontraksi di antara apa yang dibicarakan dengan kenyataan hidup. Orang bicara soal tata kelola, pemerintahannya harus mengikut hukum, negara hukum. Tetapi kenyataannya korupsi berleluasa. Hukum itu kadang-kadang dipermain dan diperalatkan oleh golongan penguasa. Maka saya pikirkan apa yang kurang? Kurangnya ialah kemerdekaan, pemacuan pertumbuhan tidak menekankan soal nilai atau akhlak atau moral. Kita bicara pertumbuhan ekonomi yang sangat kritis, penting untuk kehidupan dan kelangsungan hidup rakyat. Kita bicarakan soal pemerkasaan budaya dan seni yang seharusnya dibicarakan. Sebab itu bila saya bicarakan soal kebangkitan Asia, saya tidak hanya bicarakan soal fundamentalsnya, yaitu economic development, which is essential, tetapi pemerkasaan budaya dan seni dan kemantapan ilmu. Membicarakan soal kebangkitan Islam, kadang-kadang lebih banyak slogan daripada pengisiannya, dan ini menyebabkan orang senang dengan slogan tapi malas bila bicarakan pengisiannya. Jadi Madani ini percobaan saya cara kecil-kecilan, sedaya upaya, seperti mana dalam Al-Quran disebut in uridu illal islah mastata'. Kita coba sedaya upaya kita membuat perubahan. Dan perubahan itu ke arah kebaikan. Ini yang disebutkan tentang masyarakat yang maju dari ekonominya, transformasi digitalnya, perkasaan seni budayanya, tetapi jangan tinggalkan nilai akhlak, kemanusiaan, manusiawinya, dan keadilan sejahtera. Arigatou gozaimasu. Kalau begitu kita duduk dulu ya. Tapi sebelum kita buka sesi pertanyaan, izin Pak Anwar. Ini saya punya ide aja, sekedar saran. Indonesia dan Malaysia ini kan rekat sekali, apalagi olahraganya. Tapi kalau contohnya Indonesia melawan Malaysia, kalau atlet-atlet yang beneran, kan kita kan seolah-olah wah saingan. Iya, saya punya ide karena memang Malaysia punya influencer yang bagus, Indonesia punya influencer yang bagus dengan sosial media yang kuat. Bagaimana Pak kalau sewaktu-waktu kita bikin sepak bola, tenis, badminton, karena di Indonesia sport and entertainment lagi naik. Tapi kita bikin exhibition friendly match antara influencer Indonesia dengan influencer Malaysia. Saya rasa itu akan benar-benar bisa membuat Malaysia dan Indonesia semakin erat lagi Pak. Kebetulan juga Pak, kalau atlet sebagai artis saya belum kalah kalau olahraga Pak. Tapi maksudnya saya, kita mungkin bisa berkolaborasi di sport and entertainment, influencer, selebriti Malaysia bersama influencer, selebriti Indonesia.
kita sepak bola, tenis, badminton, kita tayangkan di 2 TV besar Indonesia dan Malaysia, harusnya itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa lagi untuk mempererat. Jadi di olahraga, sport entertainment ini akan luar biasa, Pak. Itu dia, Pak. Konflik itu timbul dari tokoh-tokoh politik pinggiran yang lemah akal. Jadi hal-hal kecil diperbesarkan untuk menurut kekuatan dan dukungan. Kita ini satu sejarah dipisahkan oleh kolonial, Portugis, Belanda, dan Inggris. Mengapa harus kita mengambil sikap dan rendah akal budinya dan memadamkan sejarah semata-mata ke kepentingan kecil? Ya, rumah tangga, keluarga, jiran, tidak ada perbedaan pendapat. Kita tidak harus memecahkan. Kadang-kadang sudah lihat apa itu masalah di Malaysia dan Indonesia selama ini. Dulu pernah sebab lagu Rasa Sayang ini ada yang bicara soal, katanya itu dari kami, dari asalnya Malaysia. Itu Google aja lalu tahu sejarahnya. Kita tahu asalnya Indonesia, tapi kita anggap budaya Melayu rantau ini merasakan rasa sayang itu budaya bersama. Tidak harus menjadi perbedaan untuk percaturan. Batik, saya pakai batik Malaysia karena kalau saya pakai batik Indonesia katanya tidak nasionalistik. Tapi ada keindahan dan kelainan dan kesenian batik Indonesia yang kita harus hargai. Batik Indonesia ada batik Solo, ada batik Jawa, ada batik Pekalongan. Jadi kalau ada minat untuk berbicara soal persatuan hidup berbudaya, sebab itu soal nilai penting, soal kemanusiaan, soal kasih sayang, ihsan dan rahmah. Itu nilai kemanusiaan yang kadang-kadang kita tinggalkan. TKI yang paling sensitif. Saya anak Malaysia, saya bangga di Malaysia, tapi saya tahu ada kelemahannya. Ada beberapa kasus di mana TKI itu diapa-apakan. Jadi kita tegas mengambil tindakan. Tetapi jangan ini mewakili semua di Malaysia. Jadi jangan dianggap ini soal orang Malaysia, tapi keterlanjuran yang dilakukan oleh beberapa orang dan tanggung jawab pemerintah itu pastikan yang bersalah itu sama ada dia anak Malaysia atau Indonesia mesti ikut jalur hukum. Itu kalau tanya saya sekarang saya ada sebagai Perdana Menteri, itu jawaban saya. Apa di persamaannya? Budaya sama. Masa saya kecil kalau karya Balai Pustaka Sultan Takdir Ali Syabana, Marah Rusli, Hamka, itu saya anggap sebagai warisan budaya yang sama walaupun kebetulan penulisan dari Sumatera. Mengapa tidak boleh kita angkat semangat dan kecintaan yang sama sekarang? Banyak followers, nah kita banyak yang ikut di Malaysia. Dan ini popular, saya lihat bila ada acara satu stadion penuh. Dan ini penerusan satu warisan yang lama. Kalau di kalangan generasi yang sudah lebih dewasa, kalau dulu lagu-lagu Beng Slamet, Benyamin, S. Effendi dianggap sebagai lagu-lagu Melayu, walaupun dari Indonesia. Begitu juga zaman Piramli, seorang seniman hebat yang lahirnya dari Malaysia, tapi jangan. Saya pikir harus ada kematangan, kedewasaan, karena ia akan memberikan faedah besar bagi kedua-dua negara Malaysia dan Indonesia. Dan saya dukung hasrat ini. Ini saya pikir harus jadi naratif generasi baru Malaysia Indonesia. Tepuk tangan yang biasa. Terima kasih Pak Anwar. Ini ada kopi kesukaannya Pak Ini Anwar, kopi ya? kesukaannya. Kopi pakai madu ya Pak? Kopi favoritnya Pak Anwar, kopi pakai madu. Sehari, sebelumnya aku mau nanya dulu dikit kali. Kamu boleh mau nanya. Pak Anwar sehari berapa kali minum kopi pakai madu Pak?
Azizah beri saya syarat, madu ini anytime, yang madu satu lagi nggak bisa. Jadi kopinya pakai madu, madu yang lain nggak boleh. Jadi, oh Mas Dani itu udah betul. Saya kembali ke tangan kanan ngomong, yang satu lagi racun. Ya, jadi kopinya boleh. Jadi sekarang ini juga ada yang mau nanya. Nah, tadi ada Fazura, saya lihat Fazura dari Malaysia. Fazura. Ada juga artis dari Indonesia, Selin. Boleh kalau mau tanya Fazura. Siapa yang mau tanya duluan? Selin dari Indonesia boleh. Mau Fazura juga dulu. Fazura ini naik kereta dari Malaysia di sini ya. Saya duluan. Pesawat. Ya, silakan. Oh, belum nyala. Pakai korek dulu biar nyala. Tentu sih saya sekali daripada semalam tapi dari kesempatan soalnya saya dari pertama dari dulu dan pertama dari sewaktu tentu sih saya penjara aku buat tentu sih dan juga mungkin diberi nasihat pada anak-anak mereka bagaimana mereka terus semangat dalam apa saja ujian. Fazura nggak tanya mas saya. Bagaimana saya di penjara dulu? Jangan karena kamu udah tahu terus nggak tanya, kan yang lain belum tahu. Nanti kita compare jawabannya Pak Anwar dengan Pak Dani di sini ya. Coba kita lihat lebih berbobot yang mana, silakan Pak Anwar. Kalau berbobot pasti Pak Anwar lebih duluan. Karena saya cuma 11 bulan. Ya, saya hampir 11 tahun. Masuk keluar, penjara hampir 11 tahun. Kerja gila. Saya 6 bulan Pak, saya 6 bulan Pak. 1 bulan, 11 tahun. Oh, silakan Pak. Siksa. Nah, ini sebab itu saya bilang kita ini zaman edan. Romo Warsito. Baik. Ada orang tanya, saya ada satu majelis, semua ada satu majelis ulama-ulama. Jadi ada yang tanya, Pak Anwar, apa ini di dalam? Kalau saya menjawab politik, jawaban politik itu, tapi saya mau jawab ikhlas. Kita punya Al-Quran, hadis, dan sesuatu. Ingat Azizah nyanyi lagu Azizah dalam Pirangi terkenal. Cantik rupamu di pandang mata, bagai biduan dari surga. Masya Allah suaranya. Jadi, tapi apa yang menyebabkan saya boleh sampai? Saya selepas dibebaskan yang dulu 2004, saya diundang oleh Mandela menemui beliau dulu family di Johannesburg. Saya kita bicara. Masa itu saya baru 6 tahun. Bicara dia sudah 26. Jadi dia itu long walk to freedom. Masa itu saya bicara, saya short walk to freedom. Tapi kita masuk lagi bicara, kita masuk lagi. Baik. Apa yang menyebabkan kita bertahan? Itu karena keyakinan saya. Bukan maksudnya minta maaf, bukan ampun, bukan maksudnya istighfar, bukan maksud saya nak hidup saya hebat, tidak. Saya nak ceritakan pengalaman. Saya juga fikirkan Azizah di luar, anak, saya mau sehat dan kuat di depan mereka, jangan duduk kesedihan. Tiap kali menemui mereka, baca doa, kemudian tanya hafalan Quran mereka, kemudian nyanyi. Jadi anak-anak biar happy. Jadi kalau tanya saya, karena keyakinan dan saya mau perubahan, saya lawan korupsi. Dan saya mau menegakkan keadilan. Ini bukan suka hal yang mudah.
bodoh saya kalau saya pikir lawan korupsi itu enggak. Dan corruption is systemic. It involves the entire fabric of the government and society. It takes a lot of courage, effort to try and change the system. And you have the entire system, particularly those corrupt, those yang tidak senang dengan perubahan, akan buat apa saja untuk menghalang. Dan mereka kontrol semua. Pemerintahan, badan kehakiman, polisi, media. Jadi kalau kita paham gitu, kita tak akan suka. Jadi oleh itu sabar, guna kebijaksanaan, bina kekuatan, pakai bekal, jaga disiplin, baca sebanyak mungkin. Jadi ke teman-teman saya dari Indonesia, termasuk Gunawan Muhammad dari Tempo, itu kirimnya Tempo, teman-teman yang lain, mana dari sini, itu kirim buku dari seluruh dunia, dari teman-teman dari seluruh dunia, dari Amerika, dari India, dari England. Jadi saya baca sebanyak mungkin karena saya kata saya mau persiapkan diri saya untuk dalam cara apa yang bisa bikin lakukan, hafal Quran, baca hadis dan kitab dan menguasai ilmu dalam berbagai bidang supaya saya boleh keluar dan terus bertempur dari segi IPS. Karena orang yang hebat itu bukan orang yang di atas terus. Orang yang hebat itu orang yang di atas, turun ke bawah dan dia bisa naik lagi ke atas gitu. Very inspiring untuk anak-anak muda yang pastinya sering dijatuhin, maksudnya nggak dapat kerjaan terus gitu-gitu, tapi Bapak saya lihat dia jatuh bangun dan tetap semangat. Tapi pertanyaan saya buat Bapak malam ini, jadi sebagai mahasiswa di luar negeri, sepertinya banyak teman-teman saya dari negara ASEAN juga yang sepertinya ingin menetap di luar, dan juga sepertinya teman-teman saya di Jakarta banyak yang mungkin takut masuk politik, takut untuk terjun ke dunia itu. Jadi pertanyaan saya buat Bapak, apa yang what gave you the sense of accountability to be a public figure and work for Malaysia? Apa itu yang memotivasi Bapak untuk balik ke negara Bapak dan bekerja sekeras Bapak, sekeras mungkin untuk membangun Malaysia, dan ya rasa itu akan sangat membantu buat anak muda seperti kami yang ingin membangun negara Indonesia dan juga ASEAN. Terima kasih. Termasuk Raffi ya. Raffi takut masuk politik kan? Oh, nggak, bukan takut. Belum. Oh, belum. Nanti aja. Rencananya masuk Gerindra. Nanti. No comment ya. Suka bercanda aja. Ya, dia saya tidak mau orang anggap saya semuanya pengalaman derita, kurang bernasib baik. Saya banyak. Nasib saya baik. Umpamanya ibu bapak saya itu di antara yang mendorong kuat untuk jadi baik, berilmu. Saya punya guru-guru dari sekolah rendah, menengah yang sangat komitmen, luar biasa. Saya ada Azizah dan anak-anak yang dukung saya sepenuhnya dalam keadaan suka duka, luar biasa. Dan rekan-rekan yang setia. Jadi ini plus point. Rekan-rekan ini seluruh dunia. Soalan tadi, kenapa saya rasa begitu yakin dan terus mau berjuang? Semasa kali akhir saya kemungkinan ditahan 2015. 2014 Desember itu saya di Amerika. Saya pernah mengajar di Georgetown University. Jadi pulang ada siri kuliah di Berkeley University, di Harvard, di Georgetown, di Stanford. Kemudian mau pulang, seorang pemimpin Amerika, teman saya dulu rapat. Dia telepon, "Kita Anwar, why do you want to go back?" I said, "I have to go back. Malaysia is my country." He said, "But you know you're going to be imprisoned." I said, "Well, maybe not. But you know the system. They will imprison you. From our sources, is for sure." Saya jawab, serius, jadi serius. Karena masa itu dia offer. Saya boleh jadi profesor, saya boleh jadi konsultan.
yang lumayan. Saya jawab, saya kata, apa jawaban saya untuk anak muda? Saya tidak bisa jawab. Oh, Anwar, karena dia dikenali di barat, di dunia, maka dia diberikan offer yang baik, jadi ditinggal doang. Anak-anak yang muda diminta teruskan dulu. Saya bilang, saya suka jawab. Sebab itu saya pulang. 3 hari sebelum kasus mahkamah terakhir 2015, saya ke Jakarta dan selalu itu saya hampir ke rumah Habibie. Habibie mohon dengan sepenuhnya sampai nangis. Dia bilang, jangan pulang adik. Ini saya sediakan ini. Tengok di rumah saya di sebelah sini. Kamu Azizah anak-anak jaga tinggal di sini. Sehingga keadaan tenang dan selesai. Jadi nangis dia. Jadi saya jawab yang sama, saya kata, Habibie, tak mungkin saya memilih keadaan yang lebih lumayan, meninggalkan anak-anak muda yang saya didik untuk terus berjuang dengan berani. Saya pulang. 3 hari kemudian masuk lagi ke penjara. Every said and done, alhamdulillah sudah diuji, sukar, tapi kecil ujian kita dibandingkan dengan kalau dalam sejarah, kalau di setengah dunia Arab, kalau ujiannya hilang terus, nanti dibunuh terus. Saya itu masih lagi dia kasih makan, ya tak enak tapi masih ada. Jadi kita harus lihat, sebab saya melihat always in the positive. Di ya ada, jangan pikir semuanya derita, sebab positif. Pikir laluan-laluan itu. Sebab Nabi Muhammad SAW pernah ditanya oleh sahabat, Ayun nasu asyaddu bala. Di kalangan manusia ini siapa yang paling banyak menerima dugaan dan bala? Tentunya sahabat pikir mereka. Jawab Rasulullah SAW, Al-anbiya'u thummal amthal fal amthal. Yang paling banyak derita, disiksa dan menghadapi ujian itu para nabi. Kemudian orang-orang mengikut misalan dan kemudian. Jadi saya selalu peringatkan anak muda tentang hadis ini. Saya derita tidak. Jadi saya anggap kecil laluan. Saya masih boleh membaca, saya boleh exercise waktu sore. Cuma jarang menjumpa Azizah. Jadi bagi saya ujian itu kecil. Jadi bayangkan dengan masuk keluar penjara, dihina, disiksa, agen Amerika, agen Yahudi, agen Hindu, agen Cina, salah laku seks dari lelaki wanita yang belum lembu saja. Kemudian diaibkan, dihina, pelbagai hari-hari. Maksud itu Pak Mahathir Perdana Menteri. Ya, tidak ada dalam sejarah orang yang diaibkan, dihina begitu. Tapi alhamdulillah itu yang cerita-cerita akhirnya jadi Perdana Menteri itu. Jadi lakukanlah yang sebaiknya. Dan Tuhan puji, do your best. I encourage Minister saya. Ya, saya kata, work hard, do your best. Allah have tested you. Do your best for your people. Your people means bukan saja konglomerat di atas, bukan golongan elit di kota. Seluruh rakyat harus diberikan ruang. Jadi kesimpulannya begini, Raffi. Amat tadi jadi ada harapan, oh gue bisa nih. Bukan. Kesimpulannya begini. Jadi nanti media-media di quote, kan? Anak muda Indonesia untuk memperbaiki negara, jangan takut masuk penjara. Bukan. Jangan. Iya begitu maksudnya. Ya, jangan takut masuk penjara, jangan takut masuk politik. Enggak. Iya. Masuk penjara juga takut semua mas. Gak ada yang gak takut, bagaimana? Enggak, kalau untuk mempertahankan prinsip, ya kan? Kan Dato tadi udah cerita. Selama kamu punya prinsip tentang sebuah kebenaran, penjara itu
ya di Indonesia masih lebih enak daripada penjara di zaman nabi-nabi dulu. Bener kan Dato ya? Tapi mungkin intinya Pak Anwar itu, selama kita memang melakukan hal apapun itu yang masih dalam kebenaran, cepat atau lambat Allah yang pasti akan menolong kita dan membuat kita berada di atas lagi. Itu iya benar. Benar kan? Iya. Untung namanya ada Ahmad, jadi agak mengerti soal begituan. Iya. Dadah, maksudnya mau apa? Mau pulang? Mau nanya? Oke. Ada pertanyaan. Ada pertanyaan. Dari Teteh Mulan. Dari? Teteh Mulan. Teteh Mulan. Sebetulnya tidak mau bertanya karena kemarin sudah sempat bertemu. Ya. Tidak apa-apa, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang bertanya sama Nyonya Mulan. Nah, mau nanya apa? Setelah mendengarkan cerita Datuk tadi, masihkah kamu takut Ahmad Dhani masuk penjara? Jangan begitu. Nanti dijawab di kamar, Mas. Setuju? Iya. Maksudnya penjara cinta Ahmad Dhani. Silakan Teh, silakan. Sekali lagi saya mengapresiasi perjalanan sepak terjang dalam dunia politik Datuk Sri Anwar Ibrahim, luar biasa. Memang betul selama itu perjuangannya untuk kebenaran, tidak perlu takut, Datuk. Bener. Serius nih. Saya agak takut tapi kalau Mas Dhani. Kenapa takut? Cuman 11 bulan, 11 tahun beliaunya. Oke, kembali ke pertanyaan. Apa ya? Kemarin saya sempat bertanya sejauh apa sokongan atau kepedulian Datuk Sri terhadap para musisi seniman di Malaysia. Nah, saya sekarang mungkin ingin bertanya sejauh apa juga penerimaan dukungan terhadap seniman-seniman Indonesia yang bisa melakukan konser atau apapun itu di Malaysia. Itu mungkin karena tentu Mas Dhani udah beberapa kali di Malaysia dan insya Allah nanti akhir bulan ini juga akan konser lagi di Malaysia. Mudah-mudahan Datuk Sri bisa hadir. Itu mungkin yang saya tanyakan. Terima kasih atas waktunya Datuk Sri dan Datin Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teteh Mulan. Baik ya, istrinya udah baik, sudah mempromosikan. Dia malah pergi lagi ya. Udah silakan Pak Anwar untuk bisa menjawab pertanyaan. Dari segi pemerintah dan kerajaan, tidak ada halangan sama sekali. Ada kontroversi sedikit bila ada kumpulan-kumpulan dari barat yang kadang-kadang agak keterlaluan, jadi ada protes dari segi penampilan mereka yang agak keterlaluan. Tapi kalau dengan dari Indonesia saya nggak pernah dengar ada apa-apa bermasalah. Jadi kalau tanggal 29 tadi saya cek Aziza di bawah saya, cuma ada perlu di lapangan kita ada, insyaallah. Dan saya juga sangat setuju sekali Pak Anwar, karena kalau kita lihat mungkin di Asia, Korea Pak, Korea itu sudah mendunia dengan K-pop-nya dan lain-lain. Saya yakin sekali kalau Indonesia dan Malaysia entertainment-nya disatukan, Melayu juga bisa mendunia Pak. Itu saya yakin sekali kalau kita benar-benar bisa bersatu. Berarti ditunggu lagi kolaborasinya, iya, musik, kesenian antara Malaysia dan Indonesia. Semuanya kita bergabung. Ya. Oke, siapa yang mau Pertanyaan selanjutnya, Datuk Sri lebih suka pakai baju Melayu atau baju kurta? Baju kurta atau baju Melayu? Baju Melayu. Jawabannya Melayu. Benar atau salah? Benar. Benar. Yang pasti baju Melayu, baju kurta, yang penting pakai baju itu yang pasti. Siap. Bercuti atau berlibur di pantai atau di kawasan bandar? Hah? Pantai atau? Kawasan bandar. Bandar. Oh, di kota atau di pantai? Bandar. Atau jangan-jangan di gunung? Pantai, gunung, kota. Di mana? Kota? Bandar katanya. Bandar. Bandar. Pantai, ada yang jawab pantai? Pantai. Pengen tahu pantai favorit di mana? Pantai favorit. Pantai favorit di mana? Pantai favoritnya. Kalau paling dekat dengan Kuala Lumpur di Port Dickson. Kalau tempat saya asal Penang.
kalau di Indonesia Bali. Terakhir, kira-kira nih seorang Datuk Sri ini lebih suka membaca atau menulis? Membaca atau menulis? Menulis, apa? Jangan dua-duanya. Cari aman ya, nggak apa-apa juga sih, bisa jadi dua-duanya. Membaca atau menulis? Menulis, membaca. Menyanyi. Pak Anwar ada suka lagunya Ahmad Dhani, Dewa? Tapi Pak Anwar berjanji akan datang di konser Dewa 19 bersama orkestra. Jadi acara itu Dewa 19 bersama Malaysian Orchestra. Jadi kolaborasi. Jadi Dewa 19 bandnya, orkestranya Malaysia dan beberapa featuringnya juga dari Malaysia. Itu kita mendukung program sosialisasi bagaimana mendekatkan musik Indonesia dan musik Malaysia bersama Datuk. Sebenarnya ini tadi ditunggu juga nanti kehadirannya musisi-musisi, artis dari Malaysia ke sini. Sebenarnya Pak Datuk tadi rencananya akan datang kalau Raffi Ahmad datang. Siap, kalau diundang siap. Sebenarnya Datuk tadi bilang, gue belum janji sama Dhani, dia ngomong ya udah kepalang iya, bagaimana kalau ngomong, cuman gak kita support. Pokoknya kita support. Tepuk tangan untuk Datuk Sri Anwar Ibrahim, dan ini sama-sama sebelum mungkin ada kesibukan lain lagi Pak Anwar, boleh kita berdiri sama-sama. Kita akan teriakan bersama-sama Malaysia, Madani, Madani, Madani. Maafkan tadi dialognya nggak terlalu dalam ya, karena ada Raffi di sini nggak enak kalau terlalu dalam. Nggak biar ketawa Pak De, biar ketawa. Siap, Malaysia, Madani, 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 sekali lagi, Malaysia. Madani. Indonesia, Madani, Madani, Madani. Kita saya bilang Madani, Mas Dhani. Semuanya di belakang mau kita. Satu di video, satu di video, Malaysia, Madani, Madani. 1, 2, 3. Malaysia, Madani, Madani, Madani. Indonesia, Ahmad Dhani. Ya, kita foto. Semuanya boleh angkat tangannya 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sehat selalu, tepuk tangan untuk Generasi Malaysia. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh tamu yang sudah hadir di sini, yang dari luar Jakarta, dari Malaysia, dan ucapkan terima kasih bersama Pak Anwar Ibrahim di Selalu. Baik, terima kasih. Thank you. Take a picture with you. Suami saya juga suami Pak. Suami saya sekarang para kejaksaan. Sekarang masih di penjara Pak. Salam. Ya, mohon doanya Pak ya. Kalau boleh kita foto dulu. Kita foto dulu. Tiga belakang. Masa bulan Februari saya pergi jumpa suami kalian sudah ready ya. Ini saya ya. Gue mau main betul. Sini aja. Ayo. Sup, Haji Sup. Ayo. Ini Haji. Ini Pak Wamen. Kacau deh. Bisa. Lima menit kayak dari Bobby Pis. Sama Arafi 5 menit lah. Enggak kata itu. Enggak bisa mau. Bisa ini dulu. Ya, sini. Permisi, bukan Putri Dengan, mohon maaf Bapak. Ke sini.
Sana. Ya udah. Enggak, kamu ngapain? Oke, kita ngapain? Foto sama Gigi sama Pak Surat dulu. Foto ini. Milih lagi bertiga. Sama punya belum. Siapa? Atis A. Ini cuma avatar dulu. Ya. Lagi 3 2. Sama santri gue pingsan. Wah. Apa coba? 2. Yes. Oke. Lagi? Udah ya? Udah. Aku aja belum. Kan kita belum pernah di tapi kok di aja menuju. Hari ini tadi aku mau repot. Sejak kapan manggilnya teh? Kurang ajar lu. Nah. Ya, Mas. Dadah. Semuanya terima kasih. Terima kasih. Cium buat cipu. Bro, terima kasih. Thank you.